Halo teman-teman, di episode ini masih di Pesona Kris Nusantara. Kita akan membahas tentang episode ini tentang Kris Bugis dari Makassar. Nah, ini saya masuk tadi bertanya-tanya juga. Kris Bugis dari Makassar. Saya sudah dari Jawa itu tadi, Kris Jawa ini pavilionnya juga besar. Jadi saya bertanya-tanya. Kris Bugis Makassar. Di episode ini saya akan membahas Kris Bugis dari Makassar. Saya baca aja karena terlalu jauh supaya enak. Perkembangan Kris Bugis Makassar tidak lepas dari pengaruh budaya Kris Jawa dan Kris Sumatera Melayu. Nah, ini seru nih kalau udah begini. Persebaran budaya Kris dari Jawa ke Sulawesi Bugis berlangsung sejak masa Mataram Islam era Sultan Agung pada tahun 1591 dan 1645 Masehi. Hingga era Mataram Pakubuwono Surakarta dan Hamengkubuwono Yogyakarta. Era Sultan Agung merupakan era puncak budaya Kris di Jawa dan menyebar luas ke seluruh wilayah Nusantara termasuk Sulawesi, Bugis, Makassar. Hal ini didasari oleh relasi politik dan perdagangan antara dua wilayah kerajaan ini. Secara khusus, wilayah Luwu menjadi daerah yang dikenal sebagai penghasil bahan baku besi dan nikel terbaik untuk menghasilkan pamor. Besi dan nikel dari Luwu ini banyak diimpor oleh pandai besi dari wilayah Jawa, Sumatera hingga Bali dan Lombok. Budaya Kris Bugis juga dipengaruhi oleh budaya Kris Sumatera Melayu. Ini yang bikin saya penasaran nih. Pengaruh tersebut terlihat dalam bentuk hulu Pangulu Sikori, anak ayam. Bentuk hulu ini diduga dibawa oleh bangsawan Bugis dari Sumatera. Lambat laun, budaya Kris Bugis Makassar menemukan karakter dan identitasnya yang khas serta mempengaruhi daerah lain, meliputi Palembang, Minangkabau, Lampung, Bima, Maluku, Sumba, Sumbawa, hingga Lombok. Kris Bugis Makassar menyebar pula hampir di seluruh wilayah Kalimantan, terutama Kaltim dan Kalimantan Barat. Nah, oke, jadi kenapa Kris Bugis Makassar itu punya peran? Ternyata seluruh keris, bahan-bahan keris di Pulau Jawa itu diimpor dari di sini. Oke, saya ulang dulu itu. Ini saya ulang ya, kenapa diimpor nih? Secara khusus, wilayah Luwu menjadi daerah yang dikenal sebagai penghasil bahan baku besi dan nikel terbaik untuk menghasilkan pamor. Pamor itu mungkin untuk keris ya. Besi dan nikel dari Luwu ini banyak diimpor oleh pandai besi dari wilayah Jawa, Sumatera hingga Bali dan Lombok. Oke, teman-teman. Budaya Kris Bugis juga dipengaruhi oleh budaya Kris Sumatera Melayu. Saya belum masuk ke situ dulu. Itu nanti di kisah berikutnya. Jadi bahan terbaik untuk buat keris dari yang ada di Pulau Jawa ternyata dari Makassar. Wow, luar biasa. Misterinya pelan-pelan terbuka, teman-teman. Lihat nih, keris-keris Bugis ini. Agak-agak beda ya. Saya agak keliling juga ya, Bugis Makassar. Keren-keren Bugis Makassar. Jadi kita sudah tahu keris-keris Bugis Makassar ini benturannya dari Jawa dan Sumatera. Oke, cuman yang ada pengaruh Sumatera Melayu ini saya bahas lagi. Bugis keris juga dipengaruhi oleh budaya keris Sumatera Melayu. Pengaruh itu terlibat dari bentuk hulu Pangulu Sikori. Nih, anak ayam. Nih. Ini ya, sekali lagi saya agak penasaran dengan bahasanya ini. Pengaruh tersebut terlihat pada bentuk Pangulu Sikori. Bentuk hulu ini diduga dibawa oleh bangsawan Bugis dari Sumatera. Siapakah bangsawan Bugis dari Sumatera itu? Itulah yang belum terjawab. Nah, kalimat ini yang saya pengaruh tuh ini, kenapa ada pengaruh Sumatera Melayu? Pengaruh tersebut terlihat dalam bentuk Pangulu Sikori. Ini bahasa Pangulu Sikori ini udah berbaur ke bahasa Batak. Pangulu Sikori antara bahasa Tapsel atau Batak Toba. Anak ayam. Saya juga kurang tahu di mana antara bentuknya hulu Pangulu Sikorinya itu. Tapi itu bahasanya kalau nggak bahasa Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Pangulu Sikori. Itu bukan bahasa Melayu, nggak. Pangulu Sikori. Itu bahasanya udah bahasa dari Sumateranya, itu Sumatera di
Tapanuli lah, Tapanuli Selatan atau Tapanuli Utara. Ya, mungkin teman-teman nanti di video ini bisa memberi gambaran juga, karena saya juga agak bingung juga. Tapi Pangulu Sikori itu bukan bahasa dari Sumateranya, bukan Melayu. Pangulu Sikori itu Tapanuli. Sekali lagi saya sampaikan, itu Tapanuli Selatan atau Tapanuli Utara. Luar biasa teman-teman. Jadi bahan-bahannya itu rupanya keris-keris di Pulau Jawa itu selama berabad-abad, ratusan tahun itu dari Makassar. Makanya tadi waktu datang ke sini saya bingung juga waktu ngeliat ke sini, kenapa ada keris Bugis Makassar. Jadi keris Bugis Makassar ini pengaruhnya sangat besar. Sekarang kita mengetahui bahwa keris-keris Raja Jawa dari dulu itu bahannya dari Luwu. Luwu ini sebuah kabupaten kalau nggak salah saya, di Sulawesi. Oke teman-teman, sekarang kita lihat-lihat dulu ya. Itu cerita sejarahnya yang membuat saya memang baru mengerti sekarang. Ini Buga Sulawesi Selatan, tengok keris di sini besar-besar. Benturan Jawa dengan Sumateranya terasa memang. Ini keris, coba lihat tuh. Coba Anda lihat keris-keris di sini besar-besar nih. Keris Bugis Makassar besar-besar, tapi memang bentuknya beda. Bentuk kepala ayam itu sepertinya ini hulu, pegangannya ini kali. Ya, ini. Pangulu Sikori. Pangulu Sikori itu memang buat saya penasaran, itu bahasa Batak itu. Bahasa Batak Toba atau Tapsel deh. Nih, Pangulu ini hulu, pegangan kayaknya hulu ya. Hulu, hilir kan sana. Hulu atau hilir saya juga kurang tahu, tapi intinya ini bisa dilihat bahwa bahan-bahannya sangat hebat. Nih, keris Makassar Bugis lebih besar. Tatanannya lebih besar. Ini lebih besar. Itu juga lebih besar. Ini nggak tahu abad-abad keberapa. Looknya juga lebih sedikit. Looknya dia lebih cenderung lurus. Tapi memang benturan Jawanya ini Jawa. Ini kecer memang Sumatera Melayunya nampak ini. Kalau saya lihat ini, kalau Anda lihat keris-keris raja-raja Melayu itu mirip-mirip gini nih. Ininya Jawa, tapi sarungnya itu lebih cenderung ke benturan Sumatera sama Melayu. Ya, kalau itu oke. Jadi oke ya teman-teman, bisa lihat kan kenapa ada keris Bugis Makassar, dan kita sekarang mengetahui bahwa bahan-bahan keris raja-raja Jawa dahulu berarti dari Singosari, Majapahit, semua dari sini teman-teman. Dari luar biasa. Inilah teman-teman sebuah sejarah yang perlu kita pelajari. Fadlizon Ribleri. Wah, memang Pak Fadlizon itu hebat punya museum. Next time kita akan ke sana teman-teman. Fadlizon Ribleri di Bogor. Dia koleksi kerisnya tak tertandingi di Nusantara ini. Mungkin memang saya sudah duga ini pasti koleksi Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan sekarang. Oke, teman-teman, mungkin saya tidak terlalu cuman saya hanya menceritakan inilah perbedaan Bugis Sulawesi, keris Bugis Makassar. Ini koleksinya. Saya juga baru tahu ternyata di Makassar Bugis punya keris-keris yang hebat, dan kita bisa lihat benturan-benturan Sumatera dan Jawanya kelihatan teman-teman. Saya ulang lagi bahwa kerisnya ini ciri khas Jawanya nampak teman. Tapi kalau ininya memang ciri khas Sumatera yang nampak, khususnya Melayu teman-teman. Jadi dia antara Melayunya di sini, Jawanya di keris, ininya di Sumatera. Nih, jadi oke, saya lihat teman-teman ya. Di kisah itu kan ada benturan Jawa, Sumatera, dan Melayu. Nah, sekarang kita lihat ini. Looknya ini, itu memang ciri khas Jawa, teman-teman. Kalau ini, sarungnya ini. Sarung deh kita di Sumatera ya. Karena ini udah ciri khas Melayu banget ini, teman-teman. Kalau Anda lihat keris itu, nah, Sumateranya ini. Inilah yang disebut Pangulu Sikori, kan? Bentuk hulu. Pada bentuk hulu anak ayam ya. Jadi ini memang kerisnya ini 3, Jawa, Sumatera, Melayu. Keren. Karena ditulis di sini kan, keris Bugis Makassar itu terjadi benturan antara Sumatera, Jawa, dan Melayu. Inilah benar teman-teman, betul, sempurna, keren banget di Bugis ini, keren. Dan kita mengetahui bahwa bahannya dari rupanya dari Makassar. Kesaktian keris-keris ini. Jadi ingat kisah Ken Arok yang membuat kisah yang ada Ken Arok membunuh dengan sebuah keris sakti ya kan? Ternyata bahannya itu dari Sulawesi teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya di keris Bugis Makassar, dan teman-teman bisa melihat, mempelajari, dan saya juga baru mengerti bahwa pengaruh keris di Makassar itu benturan antara Jawa, Sumatera, dan Melayu. Dan dari bentuk kerisnya, sekali lagi saya ulang, ini kelihatan memang teman. Ini kalau Anda lihat kerajaan Melayu, ini sama banget nih, karena saya bertugas di daerah Melayu cukup lama. Itu Jawa, inilah yang disebut Sumatera, Pangulu Sikori. Nih. Oke. Teman-teman sampai di situ dulu. Next time kita akan lanjut ke episode berikutnya.